maka lazim daripadanya bahwa makruh memejamkan kedua mata di dalam sembahyang. Karena pada memejamkan kedua mata itu meninggalkan sunnah. Meninggalkan diri kepada tempat sujud. Maka antara dua kalamnya itu maka antara dua kalamnya itu ternafi, ya. Jadi dalam dakwah yang disunahkan, dianjurkan bagi di dalam salat itu, ditanya melihat tempat sujud. Kecuali baru ditanya hanya sunnah kalau tempat sujud di dalam salat ketika ditanya bertasyahud. Yang benar. Ya, kan. Lalu bagaimana keadaan? Ini pertanyaan. Orang yang memejamkan matanya, pit mata. Kita ada pit mata. Baca ayat pit mata. Meninggalkan melihat tempat sujud. Sementara melihat tempat sujud itu adalah sunat hukumnya. Sampai pada dua tempat yang analisis nantinya ketika dia bertasyahud pada illallah, ya. Lalu itu bagaimana? Nyok kali buka yang Nawawi di dalam kitab berikutnya makruh apabila mereka tinggalkan sunnah di dalam solat. Tadi tak tinggalkan tapi menilik tempat sujud. Apakah itu hukumnya makruh? Jawab. Ini jawabannya. Apa jawabannya? Bahwasanya tiada ternafi antara keduanya karena dapat menghubungkan antara keduanya dengan menanggungkan kirahah pada kalam majmu' atas makna khilaf aula. Yakni bahwasanya meninggalkan satu sunat daripada segala sunat sembahyang seperti meninggalkan sunat mengekalkan diri kepada tempat sujud itu khilaf aula, bukan makruh. Atau dengan meninggalkan sunat pada kalam majmu' itu atas sunat yang muakkadah sekira-kira berlaku khilaf pada wajibnya, yaitulah tempat makruh meninggalkan dia. Laku, kemudian hanya terkokoh dia. Ini baru makruh. Ditanya tinggalkan sunat di dalam serangkaian salat. Yang sunat yang betul. Sunat yang betul. Sunat yang muakkadah. Ini baru makruh. Sunat muakkad. Tapi kalau indikasinya adalah bila mana sunnah seperti melihat tempat sujud kita tinggalkan, itu apakah ada makruh dengan meninggalkan sunnah tersebut? Tidak, karena itu adalah khilaf aula. Terlebih baik kita melihat di tempat sujud daripada memejamkan mata. Dan memejamkan mata tentu ada sesuatu hajat pada kita. Ini nama khilaf. Atau nama khilafnya yang khilaf tidak sampai kepada yang mewajibkan untuk kita kerjakan perkara di situ. Yang berarti ini hanya mewajibkan yang khilaf aula. Berarti kita tinggalkan sunnahnya yang makruh. Tapi menyenang ulama yang menyatakan sebagian ulama bahwa menyatakan perkara tersebut adalah wajib. Tiliknya umpamanya tempat sujud nakun ulama adalah wajib. Ini bagaimana? Yang sunnahnya yang apabila kita yang mana kerjakan menjadi makruh. Ini hanya
sunat di dalam sembahyang. Sebut lagi, apabila kita tinggalkan menjadi dampaknya makruh panas. Dan yang lebih nanti adalah sunat muakkad. Dia tak tinggal yang baru mungkin betul. Mati menyambung buku hanya untuk matanya dalam tulis tapi dalam maya beci. Karena nak jual hanya kata ni di kadar nak pasuk sujud kekal matanya buat sujud dalam mulai kecuali kita pakai semua bawa pinang kalau pasuk pada telunjuk dia. Yang kamu mau kan? Hukum juga. Berarti anak menunggu. Kita dari dia berarti dia dah tinggal sunat dulu. Berarti makruh. Anak abang mengandung sunat. Di dalam sembahyang lebih jadi ingat sunat-sunat muakkad di dalam solat serangkaian solat dia. Yang kita tinggalnya yang baru jelas dia. Berarti mentumai hukum makruh. Adapun sunat yang tiada muakkad tiada dikuatkan tak puput pekerjaan tersebut seperti sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud, maka tiada makruh meninggalkan dia dengan memejamkan kedua mata. Karena kalau ditanya orang tempat sujud, hukum ini adalah sunat biasa, bukan sunat muakkadah. Itu dia tak dia yang akan kalon, berarti hancur makruh. Yang hana makruh berarti hana mengurangi fadilah maya. Karena itu dia resiko ni. Tanya dia dah puput hal yang makruh di dalam solat, dia akan berdampak kurang dia cuju pahala sembahyang dia. Jelas. Kata juga dia akan bicara, sikit pahala dia sembahyang. Dia arti nama hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah. Di samping dia kali wayang kabut, katalah yang rukun-rukun. Yang tak sempurnakan tekna kekurangan suatu pun daripada serangkaian rukun, yang guna kita perhati hal-hal yang disunatkan di dalam solat. Bagi jamaah mereka, mengikuti seragam, mengandung faham, mengandung dengan sembahyang jamaah. Kita masalah sunat tu yang sunat muakkadah. Ada yang sunat tu yang mana dikategorikan kepada sunat muakkadah. Yang tadi jamaahnya makbul. Berarti ubin peluang ni jamaah tersebut Tuhan diterima oleh Allah. Jadi diterima jamaahnya. Kenapa kau amalkan menurut? Waalaikumsalam. Bicara apa lagi? Yang dua tu manggilnya apa manggilnya? Nak tahu? Kakak faham ni. Yang lain, kakak kayak lebu ni. Ya, kubur tu yang makruh di dalam salat. Itu daripada dia mau sembahyang. Maka saya mau belajar, saya mau tabuk, belajar terima sembahyang oleh Allah. Yang punya beramal, bukan yang wajib itu justru memandu yang perkara yang sunat baik muakkad atau mana yang diamalkan. Si Allah terima untuk Allah. Adapun kedua yang khusyuk di dalam jemaah, bukan yang di jemaah itu sembahyang. Itu yang memandu berbeda-beda. A, beda TV, beda layar PC. Tidak lagi. Khusyuk itu bayar. Ikhlas karena Allah. Penerima kembali. Makmum. Yang buat dirinya diterima oleh Allah. Dibuka, itu kabul oleh Allah. Kalau terima oleh Allah berarti. Kemudian sesuai dengan hukum dan cara. Kemudian dan demikian lagi disunatkan di dalam sekalian sembahyang itu khusyuk. Khusyuk dengan hatinya. Dan dengan sekalian anggotanya. Tanya duduk ibu-ibu, bapak mandu. Waktu kita pupuk sembahyangnya berkhusyuk adanya.
Baik hana khusyuk pada bersembahyang.